Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pertemuan ke-11 pada mata kuliah makroekonomika pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini topik kita tentang rumah tangga dan perusahaan. Materi ini sebagi menjadi 3 bagian, di mana pada bagian pertama kita akan membahas soal yang berkaitan dengan rumah tangga. Di bagian kedua kita membahas soal yang berkaitan dengan perusahaan. Dan di bagian ketiga kita secara khusus membahas tentang produktivitas. Baik, kita lanjut pada pokok persoalan dalam rumah tangga, yaitu ada beberapa pertanyaan seperti faktor-faktor apa yang menentukan rumah tangga untuk mengkonsumsi barang dan jasa, untuk apakah menabung atau melakukan investasi, dan bekerja. Berapa lama dia akan bekerja, berapa jumlah jam kerja yang akan dicurahkan. Keputusan konsumsi dan suplai tenaga kerja itu peran dari rumah tangga. Keynes menyatakan bahwa konsumsi adalah suatu fungsi positif dari pendapatan. Artinya makin tinggi pendapatan, makin tinggi konsumsi. Meski ada satu tahap di mana walaupun tidak ada pendapatan, konsumsi tetap harus positif. Rumah tangga berpenghasilan tinggi mengkonsumsi lebih sedikit proporsi pendapatannya dibandingkan rumah tangga berpenghasilan rendah. Teori Keynes tentang konsumsi. Rata-rata kecenderungan konsumsi atau average propensity to consume adalah proporsi pendapatan rumah tangga yang dibelanjakan untuk dikonsumsi. Ditentukan dengan cara membagi konsumsi dengan pendapatan, yaitu average propensity to consume setara dengan konsumsi dibagi dengan pendapatan. Siklus hidup dari konsumsi. Kalau kita lihat dari gambar ini, ya, pada usia-usia di bawah 35 tahun, itu cenderung borrowing, cenderung negatif, cenderung konsumsi lebih besar dari pendapatan. Kemudian di usia 35 sampai 60 itu ada saving karena pendapatan lebih besar dari konsumsi. Tapi setelah pensiun, setelah umur 60, pendapatan akan berkurang, tinggal berarti itu ada konsumsi yang lebih besar dari pendapatan. Siklus hidup teori konsumsi, the life cycle theory of consumption, merupakan perluasan teori Keynes. Teori tersebut menyatakan bahwa rumah tangga membuat keputusan siklus konsumsi yang didasarkan pada harapan mereka tentang siklus pendapatan. Jadi sebenarnya konsumsi itu juga jangan ditentukan oleh harapan terhadap pendapatan. Masyarakat cenderung mengkonsumsi lebih sedikit dibandingkan penghasilan mereka pada tahun-tahun pertama mereka bekerja dan menggunakan tabungan mereka ketika tahun-tahun terakhir dalam siklus. Nah, yang terakhir itu yang maksudnya mantap itu, makan tabungan. Keputusan konsumsi didasarkan atas pendapatan permanen, bukan pendapatan sekarang. Pendapatan permanen adalah rata-rata tingkat aliran pendapatan masa depan yang diharapkan. Perubahan kebijakan seperti perubahan tingkat pajak mempunyai efek yang lebih bagi rumah tangga jika diharapkan lebih permanen.
Keputusan suplai tenaga kerja. Rumah tangga membuat keputusan konsumsi dan mensuplai tenaga kerja secara serempak. Konsumsi tidak bisa dipertimbangkan secara terpisah dengan suplai tenaga kerja karena keputusan suplai tenaga kerja itu untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan konsumsi. Faktor-faktor yang menentukan jumlah tenaga kerja yang disuplai oleh rumah tangga tentu tingkat upah, kemudian harga-harga, kekayaan dan pendapatan non tenaga kerja. Satu, peningkatan upah menyebabkan biaya kesempatan untuk bersantai akan meningkat, menyebabkan suplai tenaga kerja meningkat. Efek ini disebut sebagai efek substitusi dari kenaikan tingkat upah. Upah yang lebih tinggi berarti bahwa masyarakat akan membelanjakan lebih banyak untuk santai dengan cara bekerja yang lebih sedikit. Ini merupakan efek pendapatan dari naiknya upah. Jadi ada efek substitusi, ada efek pendapatan dari kenaikan upah tenaga kerja. Harga juga berperan dalam menentukan keputusan konsumsi dan tenaga kerja. Nominal wage rate adalah tingkat upah yang berlaku saat ini. Dan real wage rate adalah jumlah yang dibayarkan oleh nominal wage rate dalam satuan barang dan jasa. Upah nominal dan upah real. Upah nominal ya tingkat upah yang berlaku, sedangkan upah real itu upah yang disetarakan dengan nilai barang atau jasa. Keputusan suplai tenaga kerja lanjutannya. Pekerja tidak peduli soal upah nominal. Mereka lebih peduli tentang daya beli dari upah yang diterima. Jadi ini upah real sebenarnya. Kekayaan berfluktuasi selama daur hidup, selama life cycle. Jika segala sesuatunya tetap, semakin banyak kekayaan rumah tangga dan semakin banyak konsumsinya, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Peningkatan kekayaan dapat dianggap sebagai peningkatan pendapatan bukan tenaga kerja. Pendapatan bukan tenaga kerja atau bukan upah adalah pendapatan yang diterima dari sumber-sumber selain bekerja, misalnya warisan, dividen, transfer payment, dan sebagainya. Satu, peningkatan kekayaan mempunyai efek yang positif terhadap konsumsi rumah tangga. Meningkatnya kekayaan menyebabkan berkurangnya suplai tenaga kerja. Udah kaya ngapain bekerja? Meningkatnya suku bunga menyebabkan meningkatnya tabungan dan mengurangi konsumsi. Ini merupakan efek substitusi dari berubahnya suku bunga. Ada juga efek pendapatan di mana turunnya suku bunga menyebabkan turunnya pendapatan bukan upah dan juga konsumsi. Rumah tangga dengan kekayaan positif, efek pendapatan bekerja secara berlawanan dengan efek substitusinya. Jika rumah tangga penghutang, artinya kekayaan negatif, penurunan suku bunga berarti bahwa penurunan pembayaran bunga, sehingga efek pendapatan dan efek substitusi bekerja dalam arah yang sama. Ini dampak pengeluaran pemerintah terhadap konsumsi dan suplai tenaga kerja. Pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap tingkah laku rumah tangga melalui pendapatan pajak dan transfer payment. Transfer payment itu contohnya kayak BLT gitu. Dampak ke pengeluaran pemerintah terhadap konsumsi dan suplai tenaga kerja, pajak pendapatan dan transfer payment-nya. Kalau pajak pendapatan naik, maka konsumsi negatif. Suplai tenaga kerja juga negatif. Kalau pajak pendapatan turun, konsumsi positif. Dan suplai tenaga kerja juga positif.
Transfer payment, kalau transfer payment naik, maka konsumsi akan positif, suplai tenaga kerjanya negatif. Ngapain gue kerja? Orang nggak kerja juga dikasih bantuan langsung tunai. Kalau transfer payment turun, maka konsumsi akan negatif, berkurang konsumsinya, penerimaannya berkurang, dan suplai tenaga kerja akan positif, jadi cepat-cepat dia nyari kerja. Kemungkinan kendala employment terhadap rumah tangga. Kendala anggaran yang membedakan barang yang tersedia atau tidak tersedia bagi rumah tangga ditentukan oleh pendapatan, kekayaan, dan harga-harga. Rumah tangga akan mengkonsumsi lebih sedikit jika mereka terkendala oleh pekerjaan. Jumlah di mana rumah tangga akan bekerja pada periode waktu tertentu pada tingkat upah yang berlaku disebut suplai tenaga kerja tak terkendala. Sedangkan jumlah jam kerja di mana rumah tangga bekerja pada waktu dan tingkat upah tertentu disebut dengan suplai tenaga kerja terkendala. Tingkah laku rumah tangga. Ini ringkasannya. Faktor-faktor yang menentukan konsumsi dan keputusan suplai tenaga kerja. Pertama, tingkat upah real, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Semakin tinggi upah real, konsumsi akan semakin tinggi. Dan tenaga kerja juga akan semakin banyak yang dicurahkan. Nilai kekayaan. Semakin kaya, semakin banyak konsumsi. Ya. Tapi pasokan tenaga kerjanya semakin berkurang. Pendapatan non-upah sekarang. Pendapatan non-upah sebenarnya lebih pada kekayaan. Tingkat suku bunga. Semakin tinggi tingkat suku bunga, maka pasokan tenaga kerja juga akan semakin tinggi. Pajak dan transfer payment sekarang dan mendatang tadi sudah dijelaskan di dalam analisis dampak tentang kenaikan terutama pajak pendapatan dan transfer payment. Baik, saya kira itu tentang rumah tangga, tingkah laku rumah tangga dalam perekonomian. Rumah tangga itu ada dua keputusan penting, keputusan konsumsi dan artinya apakah dia akan konsumsi pendapatannya atau dia simpan untuk dia investasikan. Yang kedua adalah keputusan tentang suplai tenaga kerja. Dia mau kerja apa nggak kerja. Baik, kita lanjutkan pada bagian yang kedua tentang bagaimana tingkah laku perusahaan.